Alhamdulillah
Bismillahirrahmanirrahim. Qaraban li ridwa'illahi ta'ala wa hadiyatan ila rasul nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikati wal muqarrabin wa ila jami'it tabi'in wa ila jami'il al-illah wal awliya'i ila aina makanu wa ila jami'il muhaddisin wal mufassirin khususan Sayyidina Al-Tabawi wa Sayyidina Muhammad Asyawkani wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin Asyuyuti wa Syekh Muhammad Asyawi wa Syekh Ibnu Katsir wa Syekh Mahmud Al-Alusi wa Syekh Al-Ansari Al-Qurtubi wa Syekh Nawawi Al-Bantani wa Syekh Ali Al-Syabuni wa Syekh Mutawali Al-Sya'rawi wa Syekh Baba Az-Zuhairi wa Syekh Muhammad Quraisy wa Syekh Bisri Mustafa Ronggang wa ila jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa mu'allimina wa ila jami'i man hukukun alaina wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fa'ulil lahumul Fatihah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutakan surah Al-Baqarah ayat 3. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Thumma tawallaytum min ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Wa in akhadna lan ing nalikane mundhut sapa ingsun Allah misaqakum ing janji sira kabeh wa rafa'na lan luhuraken sapa ingsun fawqakum ing dalem dhuwure sira kabeh atura ing gunung Tur khudhu padha ngapa sapa sira kabeh ma ing barang tegese kitab ataina kang wis nekaaken sapa ingsun kum ing sira kabeh bikuwatin lawan kuat wal guru lan padha ini sira kabeh ma ing barang fihi kang tetep ing dalem ma tegese kitab la'allakum supaya sira kabeh iku tatakuna padha wedi sapa sira kabeh ing siksane Allah. Summa tawallaitu mongko kari-kari padha
Apa niku? Melengos minum berpaling. Sumat awalai itu mau kari-kari pada melengos sapa sira kabeh min ba'di zalika saking sawise menggono-menggono nisan. Falaula fatullahi mongkolamun ora ono utawi kanugrahan Allah. Falaula fatullahi mongkolamun ora ono utawi kanugrahan Allah iku alaikum tetep ing atase sira kabeh. Wa rahmatuhu lan rahmati Allah lakum tumongko yekti ono sapa sira kabeh iku minal khosirina golongane wong kang padha gedunan kabeh. Kita wasyarikun Bani Israel padha diilingake biyen wis tau dipundhut janji dening Allah Ta'ala sertane diungkuli gunung Tur lan didhawuhi cekelono kitab Taurat kan wis ingsun paringake marang sira kabeh iki lan padha ngilingono sapa sira kabeh ing dawu-dawu kang ana sakjerone Taurat mau supaya sira kabeh padha takwa marang Allah Ta'ala. Nanging nuli sira kabeh padha melengos lamun ora ana kanugrahan lan rahmat saking Allah Ta'ala yekti sira kabeh golongan wong kang padha tuna-tuna kabeh. Kita terjemah bahasa Indonesia. Wa iz akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu. Wa rafa'na fawqakum tur, dan kami angkat gunung di atas kamu. Khudzu ma atainakum biquwwah, peganglah teguh apa yang kami berikan kepadamu. Wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Ayat niki nggih. Hitop ayat niki balik manten Bani Israil. Kalau ini mantun bahas inalah dina biasanya tak rapi gitu loh. Terus ayat niki balik mana bahas tentang Bani Israil. Mereka itu pernah berjanji kepada Allah. Tanggone tafsir Jalalain dikatakan wazkur iz akhadna mitsaqakum ahdakum bil amani bima fit Taurat. Mereka pernah berjanji kepada Allah bahwasanya mereka akan beramal, akan melakukan apa yang ada di dalam kitab Taurat. Tapi mereka itu membangkang, mereka itu menggerbangkan, maka Allah mengangkat gunung Tur di atas kepala mereka. Jadi benar-benar diangkat gunung itu. Tenggone tafsir Al-Qurtubi, ini tafsirnya keluar betul, sampai dibuatkan dom tersendiri tentang sebab mereka, tentang sebab diangkatnya gunung Tur. Jadi ketika itu kemudian dikatakan wadzalika anna Musa alaihissalam lamma ja'a bani Israil min indillahi bil alwahi fiha at-Taurat. Ketika Nabi Musa itu datang kepada Bani Israil dengan membawa Taurat, terus Nabi Musa itu sanjang marang Bani Israil, marang kaumnya, khudzuha wa tazimuha, ambillah ini dan netepono ini, maksudnya lakukanlah, amalkanlah apa yang ada di dalam kitab Taurat ini. Tapi mereka bangkang, faqalu, mereka berkata, lah boten kula boten purun illa ayyukal limunallahu biha kama kalamaka, kecuali terus Bani Israil Allah berbicara kepada kita seperti halnya Allah berbicara kepadamu. Terus kamu Bani Israil
Jadi ambilan kitab ini, Taurat ini bawon pelajarono terus analno. Mereka mengatakan tidak mau, saya tidak mau, kami tidak mau, kecuali Allah berbicara kepada kita seperti halnya Allah berbicara kepada kamu. Terus Bani Israil marang Nabi Musa. Ketika itu langsung fasoiku summa wahyu. Kemudian langsung halilintar menyambar mereka. Kemudian mereka mati satu persatu. Kemudian mereka dihidupkan lagi. Saat mereka urip maneh, faqala lahum, Nabi Musa sanjang maneh marang kaum Bani Israil. Khuzuha. Cekelen Taurat iki, dalam arti amalkan isi kitab Taurat ini. Tasik saja orang-orang Bani Israil menjawab telah. Boten, kami tidak mau. Fa'amallahu al-malaikata faktala'at jabalan min jabali Palestin. Maka kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk mencabut gunung yang berada di Palestina dan ditaruh di atas kepala mereka. Tuluhu farsahun fi mislihi, panjangnya atau tingginya itu 5 kilo gunung ini. Jadi memang gunung itu benar-benar dicabut dan ditaruh di atas mereka. Saat gunung sudah berada di atas mereka, setelah gunung berada di atas mereka, terus dikatakan memiliki fajju'ila alaihi misluzullah. Gunung itu seperti halnya awan yang sudah berada di atas kepala mereka. Waktu bibahrin min khalfihim, kemudian air laut itu datang dari arah belakang mereka. Wanarin min kibli wujuhim, dan api datang dari arah depan mereka. Terus Nabi Musa matur marang manang Bani Israil, wa qila lahum khuzuha wa alaikumul misak alla tudhi'uha. Ambillah Taurat ini dan jangan kau sia-siakan. Sakmane diancam kaya ngono, gunung wis nang dhuwur, air laut nang mburi, geni nang gone ngarep, kemudian mereka mau beriman. Jadi lere diancam begini. Karena boten usah tanggal, ya apa, bagaimana bisa gunung bisa dicabut terus ditaruh di atas mereka? Kami keluar matur. Memang di sini teman kita dikatakan warofakna fauqakum tur. Gunung memang berada di atas kepala mereka dan gunung ini sangat besar. Jadi lek wis ngeten kayak ini loh cerita tentang Hajar. Kalau sudah Al-Qur'an nasnya seperti itu, kita tidak perlu untuk mempertanyakan bagaimana gunung itu bisa tetap di atas kepala mereka, kita tinggal mengimani saja. Jadi setelah mereka diancam seperti itu, kemudian mereka baru mau beriman. Nah, penggone tafsir As-Sawi dikatakan temriki, wa hasilul dzalika anna Allah lamma ata Musa at-Tawrata wa amara bisujudi syukran. Setelah Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, terus mereka mau beriman kepada Taurat, terus kemudian mereka bersujud. Dan sujud mereka, memiliki dikatakan fasajadu ala nisfil jabhatil aisari. Mereka itu bersujud, kayak kita umat Islam sujud itu kan semua dahinya berada di atas tanah. Tapi mereka itu ketika bersujud, itu mereka hanya bersujud pada separuh yang bagian kiri. Dari kira-kira ini sampai delok tubuh. Dan itu katanya terus sih pasal dan kafir ila al-anna. Dan itu sampai sekarang seperti itu sujudnya orang Yahudi. Dikirakan kita tidak tahu bagaimana sholatnya orang Yahudi, tapi di dalam yang pernah kita pelajari, sholatnya orang Yahudi itu tidak ada rukuknya. Kan mereka ngerti kalau tentang warka'u ma'aroki'in yang dulu itu. Tapi berarti ada sujudnya, dan sujudnya itu ketika itu dia sujudnya hanya menempelkan separuh dahinya yang sebelah kiri. Kira-kira ambil delok, soalnya ambil delok gunung wis nang ngene dhuwur. Gunung sudah berada di atas. Nah, ulama itu berbeda pendapat tentang gunung, makna gunung di ayat ini. Ulama berbeda pendapat. Tertafsir As-Sawi dikatakan at-tur fil asli ismun likulli jabalin. Tur itu adalah nama setiap gunung.
Jadi setiap gunung itu dinamakan tur. Jadi tidak ada nama khusus, itu tidak ada. Jadi setiap gunung itu adalah tur. Tapi yang dimaksud di ayat ini, lakinnal muradu bihi huna jabalun ma'rufun bi Palestina. Yang dimaksud tur di ayat ini adalah gunung yang dikenal di sebuah negara yang bernama Palestina. Sampai saat ini sejarawan berbeda pendapat gunung mana yang dimaksud sekarang. Tapi teman dia dikatakan gunung yang berada di Palestina. Kalau sejarah-sejarah ada yang mengatakan Mesir. Tapi teman ini dikatakan gunung yang berada di Palestina. Terus enten mana yang berpendapat bahwasannya gunung ini adalah gunung yang mana Nabi Musa menerima wahyu ketika berbicara oleh Allah. Jadi tenggone mriki dikatakan pokoknya gunung ini adalah gunung bertemunya Nabi Musa dengan Allah. Dan itu sejarawan memang berbeda pendapat. Lah, sakmantune diancam terus gunung sudah berada tepat di atas kepala mereka. Terus Allah dawuh marang kaum Bani Israel, khudzu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu. Khudzu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ulama berbeda pendapat tentang maksud kuwah di ayat ini. Dan tafsir At-Tabari, sing dimaksud kuwah di ayat niki ialah sing dimaksud al-kuwah di ayat niki adalah Al-Qur'an. Dan sing dimaksud wadhkuru ma fihi, khudzu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Menurut Imam Al-Qurtubi, sing dimaksud khudzu ma atainakum biquwwah adalah niat yang sungguh-sungguh, niat yang ikhlas dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya dengan banyak mempelajari kitab Taurat. Sedangkan wadhkuru ma fihi adalah tadabburilah dan jagalah semua perintah dan ancaman yang ada di dalamnya. Jangan lupakan dan jangan menyia-nyiakannya. Jadi maksud ini kata dari Imam Al-Qurtubi, kitab suci diturunkan itu untuk dipahami isinya dan untuk diamalkan isinya. Lek sekedar kitab itu diwaca kok, ini terus Imam Al-Qurtubi, kalau hanya kitab suci itu hanya dibaca kok, fa inna dzalika nabdzun laha, itu sama saja membuang kitab suci. Ini kitab suci napa mawon? Jadi Al-Quran apa saja kitab suci yang diturunkan kepada hamba-hambanya menurut periode masing-masing itu untuk dipelajari isinya dan untuk diamalkan isinya. Seperti dikatakan al-amalu bi muqtadhaha la tilawatuha bil lisani wa tarkiliha. Tidak hanya untuk dibaca dengan lisan saja. Hanya dibaca dengan lisan, maka itu sama saja dengan membuang kitab suci itu. Kanjeng Nabi dawuh, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, inna min syarrin nasi rajulan fasiqan yaqra'ul Qur'ana la ya'lamu illa syai'in minhu. Saelek-eleke wong terus Kanjeng Nabi, yaiku wong sing fasik sing maca Qur'an tapi tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Quran. Jadi kula panjenengan kalau hanya sekedar maca kok ini sajane oleh ganjaran, tapi tidak mempelajari isinya, tidak mengamalkan isinya, itu sama saja membuang isi Al-Qur'an. Dan kitab Muwatta, kitab Muwatta itu kitab karangan Imam Maliki. Tafsir Al-Qurtubi niki, sing aran Syekh Imam Al-Ansari Al-Qurtubi niki madhabe Imam Malik. Teng mriki dikatakan teng kitab Muwatta ada Abdullah bin Mas'ud
niku nate sanjang marang kanca niki, marang wong lanang. Inna fi zamanin kasirin fuqaha. Sesungguhnya di zamanmu ini banyak sekali fuqaha, ulama banyak. Di zaman ini banyak ulama qalilun qurra'u. Sing apal Quran iku titik. Tupahu fi hududul Quran. Isi Al-Quran itu dijaga, diamalkan, isi Al-Quran itu dijaga. Padahal waktu itu huruf-hurufnya itu banyak yang sia-sia, artinya sia-sia banyak yang hilang. Ketika itu kan mushaf masih belum dikumpulkan banyak seperti sekarang. Jadi masih keleleran, mushaf itu masih sedikit. Qalilun man yas'alu, sedikit orang yang meminta, kasirun mayyuti, tapi banyak orang yang memberi. Wa yutiluna sholata wa yuksiruna fihi khutbah. Lek sholat iku suwe dawa, lek sholat iku dawa, lek khutbah iku diluk. Jadi Jumat, sampai kita bahas Jumat. Khutbah Jumat itu sing apik iku diluk, sholat sing suwe. Ngoten. Yabda'una fihi a'malhum qabla ahwalihim. Mereka beramal mendahulukan amalnya daripada hawa nafsunya. Ini kok orang-orang dulu zaman ketika masih zaman para sahabat. Terus Abdullah bin Mas'ud bahasanya di alam nasi zamanun qalilun fuqaha'u. Meni zaman akhir itu titik ulama. Ulama ini sedikitnya benar-benar ulama sedikit kasirun qurra'u. Sing apal Quran akeh. Jadi saiki niku sedang terjadi. Jadi saiki kuat wong sing arek sing apal Quran wis apik, tapi sajane ini sudah bagian dari akhir zaman. Akeh arek apal Quran tapi ulamane titik. Yang arek-arek sing apal Quran hanya sekedar apal kok. Tapi nggih pun saya, cuma hanya sekedar apal kok, enggak ngerti arti ini. Gak paham maksudnya. Jadi besok terus Abdullah bin Mas'ud akan datang sebuah zaman yang mana zaman itu sedikit ulamanya tapi banyak yang hafal Al-Quran, dan itu terjadi sekarang. Terus-terusannya tuhfadu fi huruful Qur'ani wa tuqayyu hududuhu. Huruf-huruf Al-Quran terjaga, mushaf saking kuat, saking akeh kadang-kadang numpuk nang ngene musala sak tau digawe. Nanggone Quran nanggone omah ono 6 ono 5 padahal sak omah ono wong 4 misalnya. Begitu banyak sudah terjaga mushaf itu, tapi isinya tidak diamalkan oleh orang-orang sekarang. Kasirun man yas'al, akeh wong sing njaluk, qalilun man yu'ti, titik wong sing ngekei. Dan itu semua sudah terjadi sekarang. Yutiluna fihi khutbah, lek khutbah dawa wa yubsiruna sholata, lek sholat iki lek ono sing bagian khutbah Jumat iki sampean niku. Jadi lek khutbah Jumat ojo dawa-dawa. Wis mentok yo 10 menit, 15 menit. 15 menit kok saja wis kedawan. Lek khutbah ojo dawa-dawa. Lek sholat sing suwi. Yabda'una fi ahwa'un qabla a'malihim. Mereka pada zaman itu mereka mendahulukan hawa nafsunya daripada amal baiknya. Itu semua sudah terjadi sekarang. Pun lanjutannya ayat summa tawallaitum min ba'di dzalik. Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu. Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang yang merugi. Dasar Bani Israel, sak mantune mereka mau mengambil Taurat, mau mengamalkan isi Taurat. Kemudian mereka tidak lama setelah itu berpaling, membangkang lagi dan durhaka lagi. Cuman, memiliki Allah menggunakan redaksi summa, bukan fat awal itu bukan nama fat, tapi double summa.
tenggone nahwu, tenggone nahwu itu kalau menggunakan summa itu ada jeda waktu yang lama. Lek fak niku langsung, gak begitu lama. Sering dicontohkan pengilmu nahwu, ja'a Zaidun fa amrun, telah datang Zaid maka Amar. Niku berarti dilu, jeda antara Zaid kali Amar datang dilu. Tapi lek ja'a Zaidun summa amrun, telah datang Zaid kemudian Amar, itu ada jeda yang cukup lama. Sebegitu juga terkait ini. Samarnya mereka orang Bani Israel sudah mau mengambil Taurat, mempelajari Taurat, mengamalkan Taurat. Summa tawalla itu, kemudian mereka melengos berpaling. Summa tawalla itu min ba'di zalim, kemudian mereka berpaling setelah mereka mengambil janji itu. Jadi ada jeda waktu yang lama. Jadi sama ini diancam nikmat, mereka beriman, ngelampaui isinya Taurat, tapi kemudian setelah itu mereka berpaling dari Taurat. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khosirin. Kalau tidak karena keanugeraan Allah atasmu dan rahmat Allah, kamu akan menjadi orang yang merugi. Ulama berbeda pendapat tentang fadlullah dan rahmatuhu tentang ayat ini. Menurut tafsir At-Tabari, sing dimaksud fadlullah itu adalah Islam, sementara rahmatuhu itu adalah Al-Quran. Tapi menurut tafsir Al-Qutubi, sing dimaksud fadlullah itu adalah ampunan Allah, penerimaan taubat Allah, sementara yang dimaksud rahmatuhu adalah ampunan Allah. Jadi maksudnya itu, kalau tidak bukan karena karunia Allah yaitu Islam atau diterimanya taubatmu dan rahmatnya Allah yaitu Al-Quran atau ampunan yang diberikan ampunan oleh Allah, lakuntum minal khosirin, kamu termasuk orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Pun lanjutannya ayat, walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabati faqulna lahum kunu qiradatan khashiin. Walaqad alimtum lan yakti teman-teman padha ngerti sapa sira kabeh alladzina ing wong akeh iktadaw kang padha ngliwati wates sapa alladzina minkum saking sira kabeh fis sabati ing dalem dina Sabtu. Lakun namo kodawuh sapa ingsun lahum marang alladzina kunu ana sapa sira kabeh kira datang iku dadi pira-pira ketek khosiina kang tur padha ino kabeh. Kirawas maknane sira kabeh Bani Israil yekti wis padha weruh sebagian saking golonganmu kang padha melanggar peraturan perkara dina Sabtu, yaiku ora diparengaken golek iwak. Banjur wong-wong mau padha dipasutake, padha dadi ketek sira kabeh kang ino. Dan sesungguhnya kalian benar-benar telah mengetahui orang-orang yang melanggar di antara kalian pada hari Sabtu, maka kami berfirman kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina. Ayat niki, insya Allah kita semua sudah tahu, populer. Bahkan ketika kita kecil sering diweden-wedeni, ojo mancing dino Jumat, dia nguden-wedeni, oleh mancing dino Jumat kok jadi ketek. Koyok umatnya Nabi Musa tidak sepenuhnya benar, tidak sepenuhnya benar. Jadi keluar ceritanya ini, ceritanya tidak seperti itu. Ceritanya tidak seperti itu. Insya Allah ini ingin diterangkan walaupun tidak penuh juga ini. Jadi, kita amati sebelum ayat 65 ini, sama kita ini, niku banyak ayat sebelumnya, niku menggunakan awal kata wa'id. Sama tinggal 63 wa'id akhorna, 61 wa'id kultum, 60 wa'id istasqo. Wa'id kuata wa'id sebelum ayat niki. Tapi teng ayat niki 65 niki Allah dawuh menggunakan kata walakot. Ini boten ngarah sampeyan ngatekno kula wan boten ngatekno boten maca kitab.
kita tidak memperhatikan. Di ayat-ayat sebelumnya itu mesti dalam wahid, banyak yang menggunakan kata wahid. Termriki Allah menggunakan walaqad. Walaqad alimtum, ya. Allah termriki boten dawuh dengan menggunakan wahid alimtum, tapi walaqad alimtum. Napa Allah termriki damel kata walaqad? Banyak tafsir, termasuk tafsir karangan terjemah Depak niki, itu sering banyak yang kurang oleh maknanya. Tenggone banyak tafsir terjemah niku walaqad alimtum, dan sesungguhnya kalian telah mengetahui. Makna seperti niku itu kurang. Sebab teng ayat niki itu menggunakan dua huruf taukid, yaitu lam karo qad. Makanya terjemah ini maknanya babis ini pun benar. Walaqad alimtum lam yakti teman-teman. Jadi nek diterjemah dalam bahasa Indonesia, kudu dan sesungguhnya kalian benar-benar telah mengetahui. Jadi Allah benar-benar tentang beberapa terjemah tidak ada benar-benarnya soalnya. Jadi ini ternyata ada dua huruf taukid. Ono huruf lam, ono huruf qad. Jadi ini dimaknai dua huruf taukid, yaitu yakti teman-teman. Lalu pokok Allah dahulu menggunakan kata walaqad alimtum tentang tafsir at-tahrir wa tanwir. Karangane Syekh Muhammad Thohir Ibnu Asyur, kalau nggak ada tafsir waton yang 30 jilid. Dan berikut dikatakan katasnya lafaz walaqad alimtum, redaksi ayat menggunakan lafaz walaqad alimtum ini adalah salah satu kemukjizatan Al-Quran. Salah satu kemukjizatan Al-Quran, karena di dalam uraian ayat ini bukan uraian yang terdapat di dalam kitab Taurat sebagaimana uraian kata yang diawali dengan kata wa'id. Lek wa'id, terus kitab Tahrir wa Tanwir itu ada penjelasannya nang kitab Taurat. Tapi sing ayat cinta ini menggunakan walaqad iku boten wonten ing kitab Taurat. Sebab nopo? Sebab teng ayat 65 ini kejadiannya tidak di zaman Nabi Musa, tapi di zaman Nabi Daud. Jadi bukan di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Daud, sehingga tidak tercantum pada kitab-kitab mereka. Bukan tercatat. Jadi bukan tercatat dalam kitab-kitab mereka, tapi pemuka-pemuka agama Yahudi yang hidup sezaman dengan Rasulullah, yang hidup di Madinah, itu mengetahui kejadian ini. Kabeh umat Yahudi ngerti, simpan Madinah saat itu. Tidak semua tahu, tidak semua umat Yahudi itu tahu, tapi ulama-ulama Yahudi, kiai-kiai Yahudi itu mengetahui, dan dia tidak menceritakan kejamaahnya ke umatnya. Sebab ini adalah sesuatu yang aib lah, memalukan. Jadi tidak diceritakan, tapi coba saat ini cerita yang disembunyikan. Barang Allah menurunkan firman niki walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti, ulama-ulama Yahudi menyadari bahwasanya Nabi Muhammad ini memang benar-benar nabi, sebab dia tahu perkara gaib yang sudah terjadi di zaman dulu. Umat-umat Yahudi boten ngerti tentang cerita ini, tidak tahu, sing ngerti hanya pemuka-pemuka agamanya. Dan itu disembunyikan oleh mereka. Tapi ketika Allah menurunkan ayat ini tergoni Nabi Muhammad, pemuka-pemuka agama Yahudi itu menyadari bahwasanya ini memang Al-Quran, ini memang nyata, karena dia Al-Quran ini mengetahui perkara gaib yang terjadi di zaman dulu. Apa yang dilakukan oleh orang-orang saat itu yang di hari Sabtu, minkum fis sabti, tafsir Asy-Sya'rawi niku dikatakan kayak ngeten, wa hunaka yaumani fil usbu'i dzakara fil Qur'ani bil ismi wa huma yaumul jum'ati was sabti. Al-Qur'an di antara 7 hari
Teng Al-Quran itu yang disebut hanya 2 hari, yaitu hari Jumat dan hari Sabtu. Sama tolek teng ayat berapapun tidak akan ditemukan nama hari selain nama hari Jumat dan hari Sabtu. Teng Al-Quran seperti itu. Jadi semua hari yang disebut di Al-Quran hanya 2, yaitu Jumat dan Sabtu. Bahkan hari Jumat dijadikan nama salah satu surat di dalam Al-Quran. Pemeriku disebut ya tenggone surah Jumat disebut ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Disebut hari Jumat. Disebut hari Jumat, hari Sabtu nggih disebut. Tenggone Tafsir Asy'ari juga dikatakan bahwasanya setiap nama hari niku dinisbatkan pada nama angka. Ahad angka 1, Senin angka 2, Selasa angka Selasa 3, Rabu angka 4, Kamis khamsa 5, kecuali Jumat dan Sabtu. Jumat dan Sabtu tidak nama angka seperti halnya Ahad, Isnin, Selasa, Arba, Khamsah tidak. Jumat dan Sabtu itu namanya tidak dinisbatkan dengan angka. Padahal nama selain Jumat dan Sabtu itu dinisbatkan dengan nama angka. Kenapa kok Jumat tidak dinamakan nopolek di sitah? Boten. Sebab Jumat tenggone mriki dikatakan dia idul muslimin alladzi syuri'a fi istima'ihim fil masajid. Sebab hari Jumat itu hari rayanya orang Islam yang mana mereka di dalam syariat Islam itu diharuskan, disyariatkan untuk berkumpul di masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Jadi Jumat dikatakan hari Jumat sebab pada saat itu hari rayanya orang Islam yang mana mereka berkumpul di masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Terus mengapa kok Sabtu? Ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan Sabtu ini bermakna ini kotok, pedot, bermakna kotok, pedot. Ada yang mengatakan berpendapat seperti ini. Allah menciptakan langit dan bumi niku fi sittati ayyam. Kan ngoten. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Niku ada yang memaknai Allah niku mulai menciptakan langit dan bumi itu dimulai dengan hari Ahad. Jumat mari, Sabtu sudah sempurna. Jadi dinamakan pedot soal wis mati, menciptakan langit dan bumi itu semari. Dan Ahad sampai Jumat, Sabtu wis mari. Ada yang mengatakan Sabtu itu dikatakan istirahat, subhatan. Tenggone juz Aman itu dikatakan waja'alna naumakum subhatan. Dan kami jadikan untukmu waja'alna naumakum, dan kami jadikan tidurmu sebagai istirahat. Jadi Sabtu itu dimakna istirahat. Sebab di dalam syariat orang Yahudi Sabtu itu tidak diperkenankan untuk nyambut gawe, boten oleh sepanjang hari Sabtu, kecuali loro berobat, boten nopo jihad, boten nopo. Tapi nyambut gawe sedina full Sabtu ini boten engsah. Lek umat Islam enak, tidak boleh hanya ketika setelah azan Jumat dekat-dekat gak oleh. Sebelum azan Jumat gak apa-apa sampai ini. Tapi buat orang Yahudi itu Sabtu full itu tidak boleh ngapa-ngapain, istirahat di rumah. Nah, mereka tentafsir As-Sawi, tentafsir Jalalain, mereka melanggar apa di hari Sabtu? Sebab mereka mengambil ikan, padahal pada saat itu mereka dilarang untuk mengambil ikan pada hari Sabtu. Dino Sabtu gak oleh dolek iwan.
Tapi dilalah kali Gusti Allah, orang-orang itu diuji. Lek dino Sabtu iwak itu munggah. Niki ceritanya niku di laut. Jadi niki tengene tafsir As-Sawi dikatakan niki niku umat Nabi Dawud yang hidup tinggal di Ailah. Jadi mereka niku nang panen uripe nang pinggir laut. Ketika dino Sabtu iwak niku munggah kabeh sampai ketok. Tapi pas wae dino Ahad iwak gak ketok maneh. Dan itu terjadi terus setiap Sabtu. Akhirnya mereka ngakali. Dino Jumat masang jaring, gawe petak-petak diakali, terus Sabtu iwak munggah kabeh, akhirnya ketangkep kabeh iwak. Minggu dicukup. Nah, mereka terus bangga dengan itu. Ngoten. Jadi mereka itu karena bangga bisa ngakali Allah, bisa ngakali hukum Allah. Gak oleh karo Gusti Allah Sabtu njupuk iwak di dino Jumat perangkat. Terus Minggu dijupuk, Ahad dijupuk kuwate. Akhirnya mereka bangga bisa mengakali Allah, bisa ngakali hukumnya Allah. Sakmarini mereka bangga, terus Gusti Allah dawuh faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kera yang hina. Ulama berbeda pendapat tentang maksud ayat ini. Dan tafsir Ibnu Katsir menurut Imam Mujahid, sing dimaksud menjadi kera itu bukan rupanya, tapi atine. Jadi hatinya sing berubah menjadi keras, hatinya yang hina, bukan fisiknya. Tapi pendapat mayoritas tidak seperti itu. Pendapat ulama mayoritas mengatakan bahwasannya mereka benar-benar berubah menjadi keras. Terlebih tafsir As-Sawi dikatakan sing enom dadi kepek, sing tuwa dadi babi. Niki disebut niki teng surah Al-Maidah ayat 9. Dan ini dikatakan wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Jadi sing enom dadi kepek, sing tuwa dadi babi. Mriki dikatakan pada saat itu penduduk Ailah itu berjumlah 70.000. Penduduk Ailah itu berjumlah 70.000. Sing nglakoni ngoten niku ada isna asyara alfan. Di antara 70.000 itu 12.000 di antara 70.000 itu mengerjakan lingkungan Jumat masang, Minggu cukup, dan 12.000 orang menjadi keras dalam arti fisik yang sesungguhnya. Jadi memang berubah benar-benar menjadi keras. Ulama berbeda pendapat lagi. Lewis berubah menjadi keras, apakah mereka mempunyai keturunan atau tidak? Ada yang berpendapat mereka mempunyai keturunan, tapi itu pendapat minoritas. Pendapat si mayoritas mengatakan 12.000 orang yang berubah menjadi kera itu tidak makan, tidak minum selama 3 hari dan kemudian mereka mati semuanya. Jadi lek ono kera sakniki, ono ketek sakniki, itu kalau hubungannya sampai wong Bani Israil sing dikutuk dia. Berarti sampean mlaku-mlaku nang berbinatang, oh iki ono kaum Nabi Daud. Ojo, sebab sudah meninggal semua, sudah mati kabeh. Jadi 12.000 yang dikutuk menjadi kera itu telah meninggal semua dan tidak ada hubungannya dengan makhluk hidup yang bernama kera di zaman
sekarang. Pun jika kesempatan mungkin kita keterangan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Wa masyaallah sayyidina Muhammadin sholatan tatma'innu biha qulubuna wa tanfa'u biha qulubuna taqdi biha hawaijina wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qawmana wa tukhrishu biha qulubana wa tulikuna biha qulubana dunni wa tukrimuna biha bi sa'adati wal karamati ma'a dzurriyyatina wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa talabizana wa asba'ana wa dhiyafana wa tarjumuna Allahumma ta'ala ni'matika ta'ala wa rahmatika ta'ala wa ridwanika wa salli wa sallim wa barik ala syafi'i anta ma khalaqta wa raja'ta wa amanta wa ahyayta ila yaumin tusyarifil khalqi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Apa kata dia ngangin? Ya lek gawe panggung ya monggo. Lek gak gawe ya ora apa-apa. Yang disangka apa? Cangkruk di musola, bakda, ngaji. Ya, Enggak kok bisa nonton itu. Halo Gus.